kita, kayak gitu ya, belanja pulpen di tempat kita, kayak gitu. Nah, saat mereka belanja, mereka akan mungut PPh pasal 22. Kita nanti akan dapat bukti pungutnya. Kalau sekarang di Cortex akan muncul langsung tuh bukti pungut PPh pasal 22-nya. Kayak gitu ya. Nah, nanti bukti pungut tadi bisa kita jadikan sebagai kredit pajak di akhir tahun saat kita lapor SPT tahunan. Gitu ya. Oke. Kemudian BUMN, Badan Usaha Hasil Restrukturisasi, dan badan usaha yang dimiliki oleh BUMN sama dengan bendahara pemerintah. Ketika mereka melakukan pembelian barang yang diperlukan untuk keperluan usahanya dia, ya bisa saja penjualnya OP, bisa saja penjualnya orang pribadi ya. Maka kita orang pribadi ada kemungkinan terutang PPh pasal 22 saat bertransaksi dengan BUMN. Nanti bukti pungutnya akan kita jadikan sebagai kredit pajak, gitu ya. Oke, kemudian kita lihat yang highlight kuning berikutnya karena kita lagi ngomongin OP. Badan Usaha Industri atau Eksportir ketika mereka melakukan pembelian bahan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, maka mereka harus mengut PPh pasal 22. Nah, nanti kita akan dapat bukti pungutnya tuh. Misalkan kita peternakan ikan nila, atau kita pertanian jagung. Kemudian ada PT yang dia bergerak di apa namanya di bidang makanan ringan hasil olahan jagung misalkan mereka bikin popcorn, mereka bikin apa kayak gitu ya, keripik-keripik kayak gitu. Mereka beli jagungnya dari kita tuh. Nah, saat mereka membeli jagung dari kita, mereka akan mungut PPh pasal 22. Oke, nanti kita dapat bukti pungut PPh pasal 22-nya dan bisa kita jadikan sebagai kredit pajak. Kayak gitu ya. Oke, kemudian badan usaha lain juga yang membeli komoditas tambang, batu bara, mineral logam, non-logam dari badan maupun OP. Bahkan di sini diperjelas ya di PMK 34-nya. Kalau ada badan usaha, PT kayak gitu atau CV membeli barang dari kita, barangnya adalah komoditas hasil tambang batu bara, mineral logam atau non-logam kayak gitu ya, maka dia akan mungut PPh pasal 22 dan nanti akan kita jadikan sebagai kredit pajak. Itu PPh pasal 22. Kita nggak akan belajar dulu tarif-tarifnya, karena nanti akan teman-teman pelajari di PPh Output, dan tarifnya untuk PPh pasal 22 banyak sekali ya. Ya gitu. Yang penting kita tahu konsepnya, bahwa ketika kita bertransaksi dengan pihak lain, dan kemudian kita dipungut PPh pasal 22, kita sebagai orang pribadi ya, maka nanti bukti pungutnya bisa kita jadikan sebagai kredit pajak di SPT tahunan orang pribadi kita. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu sampai PPh pasal 23 ya minimal ya. Kemudian untuk PPh pasal 23, ada kemungkinan juga orang pribadi dipotong PPh pasal 23. Ya gitu ya. Kalau tadi PPh pasal 21 istilahnya dipotong, PPh pasal 22 istilahnya dipungut, PPh pasal 23 istilahnya dipotong juga. Nanti teman-teman barangkali bingung, tanyakan ke pengajar PPh Output-nya ya. Apa itu bedanya pemotongan dan pemungutan. Oke, PPh pasal 23. Orang pribadi tetap ada kemungkinan dipotong PPh pasal 23. Jadi hati-hati juga, banyak miskonsepsi di lapangan. Banyak salah pemahaman bahwa kalau orang pribadi pasti dipotongnya PPh pasal 21. Kalau PPh pasal 23 itu untuk memotong badan. Salah. Orang pribadi pun mungkin saja dipotong PPh pasal 23. Contohnya bunga, royalti. Oke ya. Kalau orang pribadi memberikan hutang ke orang lain, idealnya hutang kan berbunga. Ya, kita nggak ngomongin riba segala macam ya untuk yang agama Islam segala macam. Tapi kita ngomongin praktek di lapangan. Idealnya hutang akan berbunga. Misalkan saya memberikan hutang ke perusahaan. Oke, saya misal pemegang saham di perusahaan. Kemudian saya minjemin ke perusahaan. Dah perusahaannya daripada dia hutang ke bank, nanti bunganya gede segala macam, mending hutang ke saya. Oke. Hutang berapa? Hutang 500 juta. Tapi nanti ketika balikin ke saya, tambah bunga ya. 550 juta. Misalkan kayak gitu ya. Dalam 10 tahun atau berapa tahun. Nanti 50 jutanya tadi berarti bunga bagi saya. Nanti saat si perusahaan membayar bunga tadi ke saya, dia harus motong PPh pasal 23. Ya, walaupun bunganya ini diterima oleh orang pribadi. Kayak gitu ya. Oke. Nanti 50 jutanya akan dikalikan 2%. Nanti teman-teman pelajari tarifnya di PPh Output. Sorry, akan dipotong 15%. Kayak gitu ya.
Oke, kemudian royalti. Sama, pemilik hak royalti nggak harus badan hukum. Orang pribadi bisa saja punya royalti, royalti atas buku, atas lagu, atas karya-karya lain, hak intelektual lain, kayak gitu ya. Ketika ada orang lain atau pihak lain yang memakai, kemudian mereka bayar royalti ke kita, nanti akan dipotong PPh pasal 23. Nanti bukti potongnya bisa kita pakai untuk apa namanya, kredit pajak di akhir tahun. Ada lagi yang kenanya 2%, yaitu sewa. Sewa aset selain tanah dan atau bangunan. Misalkan kemarin saya contohkan, kita punya mobil, kemudian mobilnya kita rentalkan, kita sewakan. Nanti orang yang menyewa, tentu kalau yang menyewa adalah pemotong ya, misalkan bendaharawan pemerintah, atau yang menyewa adalah badan usaha, kayak gitu ya, PT atau CV, maka ketika mereka menyewa kendaraan kita, mereka akan memotong PPh pasal 23, walaupun kita orang pribadi, gitu ya. Nanti akan dipotong PPh pasal 23, kemudian potongan PPh pasal 23-nya bisa kita jadikan kredit pajak di akhir tahun. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai dengan sini? PPh pasal 23. Kalau nggak ada, sudah pukul 12.06, mungkin kita selesai sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjut ke PPh pasal 24, kemudian PPh pasal 25, kemudian kita mengenal apa namanya? Mengenal formulir-formulir SPD tahunan PPh-UP, lalu kita akan langsung latihan mengerjakan soal terkait PPh-UP sampai kita tahu cara mengisi SPD tahunannya. Nanti 2 pertemuan terakhir kita isi, kita maksimalkan untuk latihan mengerjakan SPD tahunan, gitu ya. Maaf Pak, untuk filenya boleh dikirim nggak ya, yang file Excel tadi? Oh, yang Excel boleh, nanti saya kirim ya. Oke. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Silakan. Pak, boleh nanya soal penyusutan tadi nggak ya, Pak? Boleh, silakan. Kalau misalkan kita beli mesin nih di tengah tahun, tapi kita pemakaian mesinnya nanti di akhir tahun, itu penyusutannya kapan ya Pak perhitungannya ya? Mesin ya? Ini beli mesin ya? Iya. Kalau mesin dihitung langsung dari perolehannya, Mbak. Oke, baik Pak. Walau langsung dari bulan perolehannya. Tapi kalau bangunan ataupun mesinnya kita kayak gitu sampai dengan barusan agak terputus. Ya, kalau misalkan kita rakit sendiri mesinnya, kemudian misal butuh waktu beberapa bulan kayak gitu ya, nanti saat dia siap untuk dipakai, baru kita hitung penyusutannya. Sebenarnya awalnya, tapi memang kitanya sendiri nggak memakai, berarti penyusutannya tetap dihitung dari awal siap pakainya, kayak gitu ya. Oke, baik Pak. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita tutup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya, atas atensinya dan segalanya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan untuk pertemuan kali ini. Kita bertemu kembali minggu depan, hari Sabtu, untuk melanjutkan materi PPh-UP. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Pak. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih ya. Saya izin Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama.